Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang bab 3, atletik. Oke, student, join learning with me. Kita akan mengulas dan mempelajari secara detail tentang apa itu atletik dalam bab 3 ini ya, guys. Atletik adalah salah satu cabang olahraga tertua yang telah dilakukan oleh manusia sejak zaman purba hingga sekarang. Cabang olahraga atletik itu terdiri dari berjalan, berlari, melempar, dan melompat. Jadi ada 4 cabang olahraga. Melompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari yang dimana menghasilkan lompatan yang paling jauh. Lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Melompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara. Jadi ada beberapa detik ya. Jadi itulah sekilas ya tentang atletik serta materinya yaitu lompat jauh yang akan kita pelajari hari ini. Oke, lanjut ke materi inti dan kalian saksikan serta kalian perhatikan penjelasan video pembelajaran berikut ini. Oke, student, kita akan masuk ke bab yang berikutnya, yaitu kita akan masuk ke materi yang ketiga. Bab baru di bab 3 ini kita akan menganalisis keterampilan gerak aktivitas jalan, lari, lompat, lempar. Apalagi kalau bukan, yaitu kita masuk ke bab atletik. Dengan kita akan mempelajari atau kita akan menganalisis yaitu salah satu aktivitas lompat, yaitu lebih spesifik lompat jauh di submateri atletik ini. Jadi kita akan mempelajari lompat di kelas 11 tentang lompat jauh. Oke, next. Nah, kita akan mempelajari sedikit lagi, kita akan mereview kembali yaitu atletik. Atletik adalah salah satu cabang olahraga tertua yang telah dilakukan oleh manusia sejak zaman purba hingga zaman sekarang nih. Karena gerak-gerakan yang terdapat dalam cabang olahraga atletik seperti berjalan, berlari, melempar, dan melompat yang sudah saya sampaikan adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia dari kehidupan sehari-hari. Jadi olahraga atletik ini tidak terlalu membutuhkan istilahnya alat yang spesifik di dalam melakukan kegiatan olahraganya, seperti tidak harus melakukan dengan adanya bola, adanya pelindung seperti softball, adanya raket, atau harus memiliki keterampilan. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita telah melakukan olahraga ini, yaitu tentang berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Oke, next, analisis keterampilan gerak lompat jauh. Nah, melompat ada gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari. Baik itu lompat jauh maupun lompat tinggi ataupun dengan jarak yang lebih sempit, rendah, maupun lompat dengan jarak yang lebar atau tinggi. Agar gerak-gerakan lompat yang kita efektif, efisien, dan bermanfaat, kita perlu mempelajari dengan baik dan benar. Nah, lompat jauh. Tujuan melompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga pendaratan dengan sukses. Oke, lompat jauh biasanya membutuhkan fasilitas seperti bak lompat jauh berisi pasir yang tentunya pasirnya lebih spesifik ya, yaitu pasir pantai, bukan pasir hitam atau pasir buat bangunan. Jadi itu tidak diperbolehkan dalam aktivitas lompat jauh. Nah, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Lintasan untuk lari awalan panjangnya 30-40 meter dan lebarnya 1,22 meter harus rata serta tidak licin. Panjang papan tolakan 1,22 meter, lebarnya 20 cm dan tebalnya 10 cm. Papan tolakan harus dicat putih dan harus rata dengan tanah serta ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari depan bak pasir pendaratan. Lebar tempat pendaratan minimum 1,22 meter juga.
Di sini kita akan melihat bagaimana sih, atau ada video animasi tentang melakukan aktivitas lompat jauh itu seperti apa sih. Nah, ini ada sebuah video bisa kalian saksikan dan akan saya memberi tahu. Nah, ini proses atau step-step saat kita melakukan tolakan dan kita akan menuju ke bak pasir. Nah, bisa kalian lihat step-stepnya. Nah, kedua kaki harus sejajar dan harus bersamaan saat melakukan pendaratan. Nah, ini juga salah satu kunci untuk melakukan awalan sebelum kita adanya lari. Nah, jadi lebih efektif kalau kita mempelajari ada bukan satu ya, 2-3 langkah dari papan tolakan untuk kita melakukan percobaan, yaitu mendarat. Jadi pembelajarannya itu seperti itu. Lebih simpel, yaitu tanpa awalan berlari. Jadi kita akan memfokuskan di tolakan. Jadi tolakan itu terserah kita memakai kaki yang mana, kiri ataupun kanan, itu terserah seorang atlet atau siswa-siswi. Agar apa? Agar tolakan itu lentingannya lebih kuat. Jadi seperti itu. Nah, kalian bisa saksikan video berikutnya, yaitu variasi gerakan dasar lompat jauh. Bisa kalian saksikan. Nah, lompat jauh yang sudah saya sampaikan tadi ada 4 tahap, yaitu tahap awal, tahap tolakan, tahap melayang di udara, dan tahap mendarat. Jadi ada 4 tahap. Nah, tahapan awal setelah kita mencoba tumpuan kaki kiri, kaki kanan, terserah anything, manapun yang kalian bisa, nah, atau kalian kuat untuk menumpu di papan tolakan, nah, kita akan kombinasikan dengan yaitu lari di lintasan yang dimana lintasan ini panjangnya 40, kisaran 30-40 meter ya, dari papan tolakan. Jadi kita harus melakukan lari dengan speed yang sangat maksimal dari diri kita, dengan power yang dimana kita akan melakukan papan tolakan di sana dengan entah itu kaki kiri atau kaki kanan di tolakannya. Nah, setelah kita papan tolakan, nah kita akan melakukan aktivitas berjalan di udara, yang dimana aktivitas berjalan di udara ini tubuh kita itu harus condong ke depan, kaki tetap bergelantungan di udara. Nah, saat mau mendarat, nah ini step-stepnya. Nah, kaki harus dikedepankan, badan di belakang. Jadi beda ya waktu kita berjalan di udara dan mendarat. Nah, mendarat yaitu kaki di depan, dan setelah mau mendarat yaitu posisi kaki itu membentuk 90 derajat, tangan ke depan, pandangan ke depan. Jadi harus ada tahap-tahapan itu. Nah, salah satu tahapan tidak dikerjakan kemungkinan tidak maksimal dalam pelaksanaan 4 tahap itu. Dan kemungkinan resiko yang paling sangat jelek yaitu adanya faktor cedera, entah itu saat menumpu di balokan, entah itu saat mendarat. Tapi kebanyakan yaitu pada saat proses mendarat. Itu banyak yang salah tumpuan, ada yang cuma satu kaki, ada yang langsung pakai kaki dan pakai tangan karena mungkin takut jatuh. Nah, itu hal-hal yang harus kita hindari, yang dimana kita harus percaya proses, yang dimana harus ada 4 tahapan, yang dimana yaitu tahap awal berlari, berlari harus dengan speed yang maksimal. Nah, kita harus garis bawahi kembali. Nah, yang kedua itu harus adanya tahap tolakan, yang dimana kita harus memilih tahap tolakan entah kaki kiri, kaki kanan, yang harus kita pilih kaki yang terkuat. Nah, tahap ketiga tahap melayang di udara, berjalan di udara, harus posisi badan harus ke depan dan kaki harus berkelantung. Yang keempat tahap mendarat, yang dimana tahap ini harus kita
lakukan, yaitu saat mau mendarat, kaki membentuk 90 derajat, tangan ke depan, pandangan ke depan, dan tumpuan selalu ada di kaki. Oke? Nah, ini contoh perlombaan bisa kalian lihat, yaitu di Olimpiade. Bisa kalian lihat, saya percepat ya. Nah, yaitu bisa kita lihat. Nah, contoh yang pertama, bisa kalian lihat, nah, harus berlari dengan sangat cepat. Bisa kita, nah, ya ini tahap-tahapan awal ya. Nah, ini ada tipsnya, bisa kalian baca sendiri. Oke. Nah, thank you for today student. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa selalu untuk belajar. See you next week and keep spirit.